jemaat GBI Elohim, Shalom. GBI Eklesia dan GBI Eliakim. Kita berjumpa kembali dan kita saat ini akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya kita akan siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku
datang menyembah-Mu Tuhan. Ini setiap kami, ku menyembah-Mu, ku Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu. Ini setiap kami Tuhan yang membawa persembahan kami, yang membawa hidup kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa, dan Engkau baik, sungguh baik, teramat baik pada setiap kami. Beracaralah di tengah-tengah kami, dan kami siap menerima lawatan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan terus meninggikan Dia. Katakan bahwa Tuhan kita baik, luar biasa. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian iklas sangkakala, musik dan tarian, semangat di bumi di surga, dengan sabari akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian juga sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan sabari naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan
kekal selamanya. Haleluya. Tuhan, Allah kita baik, amin. Allah kita dahsyat, amin. Haleluya. Kita bangga memiliki Allah, memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia yang selalu memelihara kehidupan kita. Amin. Dan hidup kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama mengangkat pujian ini kepada Tuhan. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi hidupku. Bapa, Engkau manis, sungguh manis perbuatanmu. Amin. Ku ada dalam hatimu, Bapa yang peliharaku. Ku ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi hidupku. Bapa, Engkau manis, sungguh manis perbuatanmu. Ku ada dalam hatimu, Bapa yang peliharaku. Ku ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Kami percaya dan kami tahu hidup kami ada di dalam hati-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Allah yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ku ada dalam hatimu, Bapa yang peliharaku. Ku ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Ku ada dalam hatimu, Bapa yang peliharaku. Ku ada dalam tanganmu, Bapa sayang padaku. Bapa sayang padaku. Benar, Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Engkau Tuhan. menyayangi setiap kami, Amin. jemaat-jemaat-Mu, jemaat GBI Elohim, Terima kasih GBI Tuhan. Eliakim dan GBI Eklesia. Tetap ada Terima dalam kasih, tangan-Mu, tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat keberadaan kami. Yes, Tuhan. Dan saat ini
persiapkan kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Amin Tuhan Yesus. pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Benar Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan yang baru, menjadi rema buat setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali beribadah secara online dan tema hari ini adalah Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 bunyinya sebagai berikut. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara-saudara, siapakah sebenarnya yang menjadi terang dunia? Itu adalah Yesus Kristus. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Jadi sumber terang itu adalah Yesus Kristus yang telah turun dari surga ke bumi ini menjadi manusia adanya dengan tujuan mengangkut dosa dunia ini. Dan dia berkata, Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi syarat mutlak saudara menjadi terang dunia adalah kalau saudara dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih, terang itu memang amat sangat penting. Dalam kitab Kejadian dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Sebelum Tuhan melanjutkan penciptaan alam semesta ini, langkah pertama adalah menciptakan terang. Bumi yang gelap gulita itu berubah menjadi terang oleh firman Tuhan. Setelah itu maka Tuhan melanjutkan pekerjaan menciptakan alam semesta ini, antara lain menciptakan tanaman-tanaman, pohon-pohon buah-buahan, dan juga makhluk-makhluk yang hidup, binatang-binatang yang hidup diciptakan Allah, termasuk manusia. Jadi Allah membutuhkan terang untuk menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Saudara-saudara kekasih, betapa pentingnya terang itu. Bangsa Mesir yang melarang Israel keluar dari Mesir tetap menjadikan bangsa Israel sebagai budak-budak tertentu. Maka Allah di bawah pimpinan Musa, Tuhan menyertai dia, dan Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari.
Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jadi Mesir ketika mengalami kegelapan, mereka tidak bisa berbuat apapun. Jadi mereka sesungguhnya butuh terang itu adanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dunia butuh terang. Dan saudara yang mengikut Yesus, saudara yang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, saudara beroleh terang itu, dan saudara menjadi terang adanya. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang yang menerima terang dari Tuhan itu mengalami perubahan dalam hidupnya. Kita melihat seorang jenderal Naaman yang kena kusta, lalu disembuhkan melalui pelayanan Nabi Elisa. Saudara-saudara, sejak itulah Naaman berubah. Selama ini dia menyembah dewa Rimon di Aram. Menyembah dewa itu, dewa yang mempunyai mata tetapi tidak bisa melihat, dewa yang mempunyai mulut tapi tidak bisa berbicara, dewa yang mempunyai telinga tetapi tidak bisa mendengar, dewa yang mempunyai tangan tetapi tidak bisa mengulurkan tangannya. Dia bertobat, menerima Allahnya Israel, Yehova, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia menerima menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Terjadi perubahan, saudara. Naaman berubah menjadi baik. Dia seorang jenderal yang bertobat, dan dia tidak lagi mau menyembah dewa-dewa itu. Dia tidak lagi mempersembahkan korban kepada dewa, tetapi dia minta tanah dari Israel melalui Elisa. Dia akan membangun mezbah seperti yang dibangun di Israel itu. Dan dia berjanji mau berbakti kepada Tuhan Allah yang maha besar itu. Maka perbuatan dari Naaman itu menjadi teladan yang baik. Jenderal yang dulunya bengis, kini berubah menjadi lemah lembut. Dia menjadi berkat bagi bangsa Aram setelah dia bertobat, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Allahnya Israel. Saudara-saudara yang kekasih, Naaman menjadi terang dunia di negerinya. Dia bercahaya dan dia bersaksi tentang Tuhan yang maha besar, pencipta langit dan bumi. Demikian firman Tuhan, saudara kasih. Yesus juga mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sejak saudara bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau disebut terang dunia. Dan saudara harus mengalami perubahan. Saudara harus bercahaya di depan orang. Saudara harus menunjukkan perbuatan yang baik. Kalau dulu menjadi penipu, sekarang jujur, berkata-kata tulus dengan sesama manusia. Kita lihat bagaimana Sakius setelah dia bertobat, dia menjadi terang dunia. Dia tidak lagi mau menipu orang lain. Malah dia berjanji kepada Yesus, dia akan selesaikan persoalan itu dengan sesama manusia. Dia akan bayar 4 kali lipat kalau dia menipu orang. Dan malah dia mempersembahkan separuh dari kekayaannya untuk menolong orang-orang miskin. Orang yang bertobat menjadi terang dunia, berbuat kebaikan. Saudara harus menjadi manusia baru
yang beroleh kasih karunia Tuhan. Tidak lagi saling tipu menipu. Suami istri tidak boleh saling tipu menipu. Harus berbicara secara terus terang, jujur satu sama lain. Jangan ada yang terselubung. Saudara adalah terang dunia, menerangi rumah tangga saudara. Tingkah langkah saudara harus menjadi contoh yang baik bagi keluarga saudara. Menjadi teladan yang baik, suami dan istri menjadi teladan yang baik, sehingga anak-anak akan melihat perbuatan orang tua yang begitu baik dan supel. Tanggung jawab rumah tangga harus dipikul bersama suami istri, dan kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan yang baik. Tuhan mau saudara menjadi saluran berkat. Kalau ada orang-orang yang susah, yang betul-betul miskin karena masalah tertentu, patut ditolong. Harus kita menolong mereka. Kita harus menyatakan terang itu. Kita harus menunjukkan perbuatan yang baik, menolong sesama manusia yang di dalam kesulitan. Tuhan Allah mau pakai saudara. Kita menolong orang-orang tertentu yang memang betul-betul ditimpa oleh kesulitan. Bukan mereka yang karena malas tidak mau bekerja, maunya hanya meminta sedekah, bukan itu. Tetapi banyak orang-orang yang benar, yang sungguh-sungguh mau bekerja, tetapi hidupnya masih dalam kekurangan. Saudaranya mempunyai berkat lebih, berilah kepada mereka. Dan saudara ingat, Naaman mulai berbakti kepada Tuhan, membangun mezbah. Demikian juga saudara harus menghormati Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang malas berbakti kepada Tuhan. Mari saudara tunjukkan dirimu, anak-anak Tuhan yang berbakti kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, rajin melayani Tuhan, rajin berbuat kebajikan. Itulah terang dunia. Saudara harus menerangi mereka. Banyak jiwa-jiwa yang susah, penuh dengan problem dalam hidupnya. Saudara adalah terang dunia, memberikan nasihat kepada mereka, memberikan kekuatan baru kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Saudara bisa mendoakan mereka, selain memberikan nasihat, juga mendoakan mereka, supaya mereka beroleh kasih karunia Allah yang besar adanya. Demikianlah saudara, Tuhan mau saudara menjadi terang dunia. Dan terang dunia itu saudara harus menunjukkan kebaikan hati, menunjukkan kebajikan. Biasa saudara hidup dalam emosi tinggi, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, musuh sana musuh sini. Berubah menjadi orang yang lemah lembut, yang suka berdamai satu sama lain. Itulah fungsi dari terang dunia adanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tuhan, kami bersyukur mengikut Yesus. Hidup kami berubah total menjadi terang dunia. Tuhan mau pakai kami menjadi manusia baru yang memberkati sesama manusia. Pakailah sisa hidup kami ini menjadi berkat bagi orang-orang lain. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami menjadi contoh yang baik, tutur kata kami menjadi teladan yang baik, tingkah langkah kami menjadi contoh yang baik adanya. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kepada kami, agar kami tetap memancarkan sinar terang dari surga,
kepada dunia yang gelap ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan kita harus memperingati kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Roti menggambarkan tubuh Yesus dan anggur menggambarkan darah Yesus. Mari pegang roti pada tangan kanan saudara, dan mari kita tutup dan berdoa masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memperingati kematian Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menanggung segala sakit penyakit kami, menanggung segala dosa-dosa kami. Haleluya, haleluya. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah roti ini. Yesus mengatakan, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Mari dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan pada tangan kanan kita. Yesus berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa. Mari dalam nama Yesus kita minum. Demikian ya Tuhan, darah-Mu membasuh dosa-dosa kami, menyucikan segala kejahatan kami, dan Tuhan menjadikan kami manusia baru adanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita dan kita menyerahkan hidup kita ini. Banyak problem yang kita hadapi di dunia ini, termasuk sakit penyakit. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sesuai janjinya, Tuhan tidak akan menimpakan sakit penyakit kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah penyembuh adanya. Mari Tuhan kiranya memberkati saudara dalam hidupmu, pencarian nafkahmu. Tuhan akan melindungi rumah tanggamu, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Sekarang marilah kita menghadap hadirat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan,